Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Araras Ayu Lintang. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2E dengan nomor induk mahasiswa 215231164. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita sejarah tentang Perjanjian Giyanti untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah kesepakatan VOC dengan pihak Mataram yang diwakili oleh Sultan Pakubuwono III dan juga kelompok Pangeran Mangkubumi. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1755 dan pemberian nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Giyanti. Namun sekarang sudah berganti nama menjadi Dukuh Kerten, Desa Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam perjanjian Giyanti tersebut, Mataram terbagi menjadi dua wilayah, yaitu mulai dari sebelah timur Kali Opak dikuasai oleh pewaris Mataram, yaitu Sultan Pakubuwono III dengan kedudukan di Surakarta. Untuk wilayah sebelah barat merupakan kekuasaan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I yang bertempat di Yogyakarta. Selain itu, pihak VOC Belanda berhak menentukan siapa yang menguasai kedua kerajaan tersebut. Sejarah Perjanjian Giyanti berawal dari tanggal 10 September 1754, seorang VOC bernama Harting bertolak ke Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi dan untuk mengadakan suatu perundingan. Perundingan tersebut tertutup dan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Perundingan tersebut membahas mengenai bagian Mataram. Harting memberikan penawaran Mataram sebelah timur, namun usulan tersebut ditolak oleh Pangeran Mangkubumi. VOC mengusulkan agar Pangeran Mangkubumi jangan memakai gelar Sunan dan menentukan daerah mana yang ingin beliau kuasai. Pada tanggal 23 September 1754, Pangeran Mangkubumi menggunakan gelar Sultan dan juga mendapatkan setengah kerajaan. Untuk pantai utara Jawa adalah kawasan VOC dan pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III memberikan surat pada Gubernur Jenderal VOC untuk persetujuan Gubernur Jawa Utara dan juga Mangkubumi. Dari hasil perundingan tersebut, maka tercetuslah Perjanjian Giyanti. Isi Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti membelah wilayah dan kekuasaan Mataram menjadi dua, yaitu yang pertama ada Kasunanan Surakarta dengan raja bergelar Susuhunan Pakubuwana, yang kedua ada Kesultanan Yogyakarta dengan raja bergelar Sultan Hamengkubuwana. Perjanjian Giyanti tersebut terdiri dari berbagai pasal, di antaranya pasal 1, Pangeran Mangkubumi mendapat setengah dari wilayah Mataram, diakui sebagai Sultan Hamengkubuwana I dengan hak turun-temurun. Yang kedua, diupayakan kerjasama antara VOC dengan rakyat Kesultanan Yogyakarta. Pasal ketiga, para bupati dan pepatih dalem bersumpah setia di hadapan VOC. Pasal keempat, Sultan tidak berwenang mengangkat atau memberhentikan bupati dan pepatih dalem sebelum disetujui VOC. Pasal kelima, bupati yang memihak VOC dalam peperangan berhak diampuni Sultan. Pasal keenam, Sultan tidak berhak menuntut Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir kepada VOC. Namun VOC akan memberikan ganti rugi sebesar 10.000 ril per tahunnya. Pasal ketujuh, Sultan akan memberikan bantuan kepada Kasunanan Surakarta sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal ke-8, Sultan harus menjual bahan-bahan makanan kepada VOC dengan harga yang akan disepakati. Pasal ke-9, Sultan berjanji menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Dampak Perjanjian Giyanti.
Perjanjian Giyanti menimbulkan dampak-dampak tersebut, yakni kerusuhan yang terus berlangsung. Hal tersebut karena kelompok Pangeran Sambernyawa atau yang lebih dikenal dengan Raden Mas Said tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut. Namun kerusuhan tersebut saat ini sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.